di podcast ngomongin apa aja nih? Nah, hari ini kita kedatangan narasumber dari Ekskul Paskibra. Bersama aku, Zefeki Najwa. Dan aku, Naura Larasati Azara. Kita bakalan ngobrol seru, santai, tapi bermanfaat juga. Bersama saya Alvin dan saya Abil. Nah, baik Kak. Kita mau nanya nih Kak. Kenapa sih kalian itu tertarik masuk Paskib dan apa sih motivasi kalian? Keinginan sendiri aja sih. Soalnya kan dari SMP itu udah nggak ada ekstra Paskib. Dan masuk SMK, lihat demo ekstra ada Paskib, jadi pengen. Keren gitu, lihat variasi formasinya itu keren banget. Dan pengen nyoba hal baru juga. Kalau menurut dari saya sendiri, emang dari SMP mungkin saya udah ada ketertarikan untuk ke ekstra Paskib. Tapi sayangnya kalau di SMP saya sendiri itu nggak ada ekstra Paskib juga. Tapi pernah waktu itu ada event gerak jalan Di SMP itu ya? di SMP, gerak jalan di SMP. Dan itu pun Dadakan. dadakan, milih-milih siswa-siswinya itu dadakan semua ya. Tapi dari situ juga saya mulai rasa tertarik ini sama gerak jalan, sama baris berbaris. Karena kalau menurut saya juga baris berbaris itu seru. Apalagi kalau bareng-bareng gitu ya. bareng-bareng, kalau banyak temen nih. Ya gitu. Terus ada kepuasan tersendiri lah kalau kita bisa nyelesain itu semua bareng-bareng. Dan kebetulan juga pas waktu MPLS ada demo ekstra Paskibra. Saya juga ngerasa tertarik juga sama ekstra Paskibra di SMK ini. Dan cobalah untuk masuk dan alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan. Jadi gitu ya Kak ya. Bagaimana sih Kak Paskibra membantu kalian dalam disiplin dan bertanggung jawab? Sebenarnya disiplin dan tanggung jawab itu dibangun karena kebiasaan. Jadi kalau di Paskib SMK 1 Beji itu dari ekstra dulu. Nah kayak contoh nih, ketika ada kegiatan ekstra, share-nya itu jadwalnya jam 1. Nah lebih baik datangnya itu sebelum jam 1. Dan itu sudah dibiasakan dari dulu. Gitu. Intinya pembiasaan lah untuk membentuk karakter siswa-siswi itu bisa menjadi yang lebih disiplin dan lebih tanggung jawab lagi. Ya, dibiasakan dari hal kecil juga. Kalau selain baris berbaris, apa saja sih Kak keterampilan non teknis yang kalian pelajari dari Paskibra? Banyak banget. Sebenarnya ada banyak sekali. Apa aja? Ya, banyak banget. Banyak sih ya, kayak manajemen organisasi, kerjasama tim, terus kepemimpinan juga ada. Nggak cuma baris gitu aja, monoton. Kalau di sini kita itu nggak menerapkan baris-baris saja, banyak kok. Kayak kita setiap ekstra 1 bulan nih, misal ada 1 minggu di mana hari itu dibuat fun games. Jadinya mereka itu nggak melulu baris saja. Pusing mereka ini nanti, capek juga. Jadinya perlu refreshing lah. Kalau kita buat berbaris-baris terus, takutnya malah semuanya ini jenuh, ngerasa capek. Pasti kalau kita buat baris berbaris terus selama 1 bulan nonstop full baris berbaris terus, ya pusing lah. Itu aja. Dapatnya di baris berbaris aja. Memang bener sih kalau baris berbaris itu bisa ngelatih kerjasama tim, ngelatih kedisiplinan. Tapi kalau di kebanyakan baris berbaris itu malah ndak bagus, ndak efektif juga untuk ke depannya. Ngomong tentang kerjasama tim ya Kak ya. Biasanya itu kalau di Paskib itu kan kayak pasti salah satu tim semua ya Kak. Ya. Jadi kayak ada salah satu anak salah gitu. Itu yang ngulang satu tim kan, bukan anaknya aja yang dimarahin gitu. Iya. Bukan dimarahin ya. Kalau misal nih kita latihan 1 tim, ada 1 anak buat kesalahan, otomatis kita ngulang lagi. Nah itu karena Paskib itu kan dibentuk 1 tim ya, banyak orang. Jadinya kalau salah satu aja itu estetikanya udah jelek gitu, udah turun. Jadinya mau nggak mau harus ngulang dari awal lagi. Itu juga udah konsekuensi dari awal ya. Kalau ketika
ada anak salah satu, yang lain itu juga ikut salah. Karena kita balik lagi, kita semua itu keluarga. Kita semua itu sama. Jadi tidak ada yang tinggi, ada yang rendah. tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Kita itu semua Sama keluarga. rata. Apalagi satu tim. Jadi ketika salah satu ya salah semua. Tergantung konsekuensi yang diberikan. Nah, kalau boleh tahu tantangan apa sih yang terbesar menurut kalian dan cara menghadapinya gimana? Tantangan terbesar. Tantangan terbesar selama paskib. Apa ya? Sama Paling banyak itu ketika mau lomba sih. Kebanyakan itu kita kalau hamil dekat, seringannya itu pergantian pemain. Jadi kayak ini mau lomba nih, sudah dibentuk timnya. Dan mau berangkat juga. Tiba-tiba ada satu anak, ada problem misal kayak ada amit-amit nih, orang tuanya meninggal. Nah, itu kan udah darurat banget ya bisa dibilang ya. Jadi mau nggak mau anaknya harus keluar. Tapi nggak semudah itu kita ngelepas anaknya. Kita berunding dulu, enaknya gimana. Kalau semisal anaknya mau keluar dan terpaksa banget ini mau keluar, kita dengan berat hati juga melepaskan dia gitu. Asik, melepaskan ya. Oh iya Kak, ngomong-ngomong pernah nggak sih Kak ada konflik di dalam tim gitu? Pernah. Boleh di-spill nggak Kak? Sedikit. Konflik dalam tim. Kalau konflik dalam tim sendiri, semua tim itu pasti ada ya konflik ya. Pasti ada. Nggak semua tim itu aman tentram aman gitu. tentram, Nggak selalu mungkin. berjalan mulus, meluncur selurutan. Nggak mungkin. Udah. Pokoknya nggak semulus kelihatannya. Pasti ada masalah di dalamnya. Dan kalau yang kita alami sih itu biasanya cuma kalau anak yang kesulitan nyantol nih. Ketika latihan ada materi ini, misal ada di paskib itu langkah tegap misal. Ada anak yang susah banget nyantolnya. Itu kita juga termasuk konflik juga. Jadinya kita tanyain dan selanjutnya kita bahas juga sama dia. Nah setelah itu kita lanjut lagi latihan. Pokoknya intinya anak itu dilatih dulu. Ya. Dan Mungkin kita rundingan dulu atau diskusi dulu sama anaknya. Maunya gimana sih latihannya biar dia itu ngerasa nyaman. ya dan nyaman juga. Kalau nyaman kan pastinya enjoy gitu loh. Pasti kan bawaannya Gampang nyantol. Nggak kepaksa lah. Ya. Nggak terpaksa. Dan setelah itu ya mungkin kita ngerubah konsep latihan kita. Kayak semisal nggak latihan 1 jam itu dibuat melulu latihan. Kayak semisal 1 jam dipilah menjadi setengah jam 2 kali. Dan di selanya itu ada istirahat 10 menit misal. Itu Istirahatnya juga kita nggak buat cuman istirahat itu gitu aja ya Bang ya. ya Tapi kita buat untuk ngobrol-ngobrol, untuk sharing-sharing sama tim atau sesama anggota-anggota yang lain biar terbentuklah chemistry-nya. chemistry dari kita itu supaya bisa terbentuk. Nah, boleh ceritain sedikit nggak Kak, momen yang paling berkesan menurut kalian? Kebanyakan momen yang paling berkesan ya, yang sering kita rasakan itu setelah lomba. Nah, setelah lomba ini kayak rasanya itu bener-bener plong, nggak ada beban gitu ya. Bisa bisa jajan es sepuasnya, Nah. bisa jajan di bazar gitu ya, beli rice ball. Respol, DJ sampel. Soalnya kalau pertama sebelum lomba itu kan kayak gak bisa makan ya Kak ya. Kayak Iya, aduh gimana terbatas ini nanti. gitu. Aku kalau lomba gimana ya nanti kalau salah Nah. gimana ya kan gitu ya. Nah, kalau sudah habis lombanya kan pasti wah Ya, Lega, dari lega pikiran banget. sendiri itu bisa ngebatasi kita sendiri ya. Ya, Buat aduh gimana Ki makan itu rasanya nggak enak. ya nggak enak banget karena kalau umumnya ya kita itu paskib itu kalau lomba sudah dekat makan itu dibatasi, kayak nggak boleh makan pedas, terus es juga nggak boleh. Jadinya setelah lomba itu wah seneng banget. Dikurangi esnya juga. Jadi kalau setelah lomba
foya-foya. Penting Bukan apa-apa ya, seneng-seneng lah. Seneng pasti Self reward. self reward. Bukan Ada bukan cuma itu aja sih. Ketika dapat penghargaan yang kita inginkan juga seneng gitu loh. Apalagi kita berharapnya jumum, dapatnya jumum. Wah, itu pasti seneng banget gitu loh. Itu Sorak- sih. udah sorak-sorai sendiri. Iya. Pokok kesenangan tersendiri lah. Kesenangan tersendiri. Kita seneng wong liyane bingung. Seneng sendiri. Waduh, apa tuh? Nah, kira-kira apa Kak harapan kalian untuk masa depan Paskibra di sekolah ini? Kalau harapan saya untuk Paskibra yang ada di SMK ini, saya berharap Paskibra ini Jadi lebih maju lah. jadi lebih maju, jadi Lebih lebih baik lagi dari ke depannya dari sebelum-sebelumnya. Karena di setiap ekstra itu pasti ada problem-problem, ada kesalahan-kesalahan juga dari yang sebelum-sebelumnya. Saya berharap untuk kedepannya generasi-generasi yang akan meneruskan itu bisa mengurangi lah, Meminimalisir kesalahan yang pernah kita buat jauh-jauh hari yang dulu. meminimalisir kesalahan dari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Gitu ya Kak ya. Iya. Wah, nggak kerasa nih waktu ngobrol seru kita udah mau habis. Dan terima kasih banyak buat Kak Alvin dan Kak Abil yang udah mau mampir dan ngobrol bareng kita. Dan untuk teman-teman yang dengerin, semoga dapat inspirasi positif hari ini. Dan jangan lupa, pastinya kita bakal kembali lagi dengan obrolan-obrolan seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.